Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Ansani. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas pengganti kuliah untuk mata kuliah program pemrograman mobile. Pada tugas kali ini, saya membawa sebuah case study atau studi kasus mandiri berupa sistem manajemen operasional toko kue yang saya beri nama Pastry Order Tracker. Tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu para pelaku usaha kuliner atau toko kue dalam mengelola dan memantau antrian pesanan masuk secara digital dan terstruktur. Untuk penerapan studi kasus tersebut, saya melakukan modifikasi dan perombakan pada dua file utama di dalam proyek Flutter saya, yaitu file main.dart dan juga file home screen.dart. Di file main.dart, saya merombak konfigurasi visual agar branding aplikasi berubah total menjadi bernuansa toko kue. Sedangkan di file home screen, saya merombak total logika penyimpanan database Firestore agar aplikasi ini bisa memotong teks input tunggal secara otomatis menjadi 3 data spesifik, yaitu tanggal pengiriman, nama pelanggan, dan juga jenis kue yang dipesan, serta menampilkan antrian secara kronologis. Baik saja, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan mana saja yang dirubah. Baik, di file home screen pada fungsi add dari baris 16 hingga 45 terdapat perombakan besar untuk mengelola teks input tunggal sebelum dikirim ke database. Program ini memanfaatkan fungsi bawaan DAT bernama split, yang ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk membelah satu baris kalimat yang diketik oleh pengguna berdasarkan tanda koma, serta fungsi trim yang ini. Fungsi trim untuk otomatis membersihkan spasi yang tidak sengaja diketik oleh pengguna di awal kata ataupun di akhir kata. Jika admin memasukkan format lengkap berisi 3 bagian, tanggal, nama, dan juga jenis kue, maka logika if akan memisahkan ketikan tersebut ke dalam 3 variabel mandiri. Data yang sudah terpecah ini kemudian dikirim ke Firebase Firestore dalam 3 wadah atau file terstruktur, yaitu teks, tanggal kirim, dan juga nama pelanggan. Langkah ini sengaja ditambah agar admin toko tidak perlu mengisi banyak kotak input terpisah yang bisa memperrumit visual layar HP. Namun, data yang masuk ke Firebase Console tetap tersusun rapi layaknya tabel Excel. Baik, selanjutnya yaitu modifikasi berikutnya dilakukan pada desain kontak input atau text file. Codingannya pada baris ke-74 hingga baris ke-81. Pada bagian teks label teks ini diubah total yang semulanya hanya bertulisan masukkan data baru menjadi format tanggal, nama, dan juga jenis kue, serta ditambah properti hint text sebagai teks bayangan abu-abu yang menampilkan contoh konkret ketikannya. Perubahan teks pembimbing ini sangat penting ditambah demi mengedukasi pengguna atau admin toko agar selalu menyatakan tanda koma sebagai pemisah saat menginput pesanan baru. Tanpa adanya petunjuk format yang jelas di layar HP, pengguna rawan mengetik asal-asalan yang bisa membuat fungsi pemotong kalimat atau splitnya di bagian sistem belakang gagal memproses data secara akurat. Pada bagian pencarian data dari Firestore pada Stream Builder ini juga mengalami perubahan parameter di fungsi order by
pada baris ke-104. Nilai properti descending atau pengurutan dari yang terbaru diubah dari yang semulanya bernilai true menjadi false. Perubahan satu kata ini memiliki kegunaan untuk yang sangat besar dalam menetapkan alur kerja manajemen pesanan toko. Jika bawaan codingan lama memunculkan data pesanan yang paling baru di posisi teratas layar, pengubahan menjadi false akan memaksa pesanan yang paling pertama kali diinput menetap di posisi paling atas. Hal ini disesuaikan dengan logika kuliner asli yang menerapkan sistem antrian first in first out atau FIFO, di mana pesanan yang masuk lebih awal harus segera diproses dan dikirim terlebih dahulu agar tidak terlambat. Ban terakhir berada di list view leader. Pada bagian penataan kartu informasi pesanan di baris ke 107 hingga 146, codingan baru ditambah untuk menarik 3 file data hasil pecahan Firestore tadi, yaitu variabel tanggal, kemudian nama, dan juga nama jenis kue. Komponen list title ini sekarang dipercantik dengan penambahan properti landing untuk muncul icon khusus toko roti, yaitu icon bakery dining berwarna emas di sebelah kiri teks. Selain itu, teks judul jenis kue diatur menjadi lebih tebal dan besar, serta berisi informasi tanggal dikirim, nama pembeli, dan disusun bertingkat ke bawah menggunakan simbol emoji dekoratif. Modifikasi visual ini sengaja ditambahkan agar tampilan daftar pesanan di bagian bawah aplikasi jauh lebih menarik, informatif, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Baik, di file main.dart ini tidak terlalu banyak yang diubah, hanya pada baris ke-20 hingga 24. Modifikasi ini dilakukan khusus pada bagian konfigurasi dasar aplikasi di dalam widget build milik Material App. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas visual dan branding aplikasi agar langsung mencerminkan studi kasus yang saya angkat. Di sini nama resmi aplikasinya yaitu Pastry Order Tracker melalui properti title. Selain itu, warna tema utama aplikasi kami yang diatur oleh properti primary swatch diganti dari color blue menjadi color amber. Atau kuning keemasan. Penambahan dan perubahan warna ini berfungsi untuk memberikan nuansa visual yang hangat khas toko roti atau kue atau pastry pada komponen-komponen global seperti tombol button, bar atas, dan juga indikator loading. Aplikasi terasa lebih spesifik, unik, dan matang secara konsep saat dijalankan. Selanjutnya yaitu kita mendemokan hasil dari codingan yang saya kembangkan. Baik, di sini adalah tampilan halaman login. Kita harus masukkan password terlebih dahulu. Kemudian password. Kemudian login. Nah, di sini yang saya kembangkan tadi, yaitu kita tinggal ketik aja tanggal dikirim, misalnya tanggal 12 Juni, kemudian nama pelanggan, misalnya Ibu Tati, dan juga jenis kue yang dipilih, misalnya 2 box Bika Ambon.
Ketika kita mengklik catatan pesanan baru, maka akan muncul di daftar antrian pesanan yang harus dikirim. Dan eh, dan ini akan dan dan data ini akan tersimpan secara otomatis di Firestore secara real time. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada perkataan yang salah. Terima kasih.